masih semangat dan masih membara ini Bu semangatnya. Ya, seperti terikmata hari-hari ini ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih Bu Hayatun untuk waktunya. Kemarin kita sudah membuat jadwal untuk merencanakan wawancara pada hari ini. Ya, tujuan dari wawancara pada hari ini itu untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 yaitu tentang dilema etika. Nanti dalam wawancara ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Mohon nanti Bu Hayatun untuk bisa menjawabnya sesuai dengan pertanyaan saya. Gimana Bu Hayatun, sudah siap? Oke, silakan dimulai. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral? Oke, selama ini cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, saya harus mengidentifikasi, mencari menggali informasi. Berarti dengan menggali informasi itu saya perlu melakukan komunikasi dengan orang-orang yang atau pihak yang bersinggungan itu, Bu. Nah, setelah saya tahu permasalahannya, sehingga saya bisa menentukan kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, dalam kasus dilema etika itu berarti ditandai dengan tidak adanya pelanggaran hukum, tidak adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak terjadi rasa ketidaknyamanan. Itu termasuk dilema etika. Sebaliknya, bila kok terjadi ketidaknyamanan, terus ada bersinggungan dengan kasus hukum, terjadi bersinggungan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu berarti termasuk dalam rujukan moral. Oke. Berarti sudah ada identifikasi tersendiri untuk kasus-kasus itu, Ibu. Untuk yang selanjutnya, selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang semuanya itu sama-sama benar, Bu. Berarti kasus dilema etika itu ya, Bu ya. Ya, kasus yang sama-sama benar itu atau dilema etika itu memang menurut saya itu susah untuk ambil keputusan. Itu harus menimbang karena memang kedua-duanya benar. Tetapi tetap saja harus ada keputusan yang diambil. Saya akan menimbang secara matang kira-kira keputusan apa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, menguntungkan bukan hanya untuk saat ini tapi untuk jangka panjang juga seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang akan dirugikan dari keputusan yang diambil. Berarti semuanya itu diuntungkan kedua belah pihak. Untuk yang selanjutnya, terus setelah ada kasus yang seperti itu tadi, langkah ataupun prosedur apa yang biasanya Ibu tempuh selama ini? Oke, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah kasus biasanya saya identifikasi dulu apakah benar termasuk rujukan moral atau mungkin dilema etika ya. Dilema etika ya. Selanjutnya saya berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Terus saya menimbang apakah kasus tersebut sudah didengar oleh banyak orang, karena kan nanti penanganannya kalau sudah menyebarkan memang akan lebih harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya saya akan mengambil jalan tengah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya setelah itu ada kesepakatan yang terjadi atau keputusan yang terjadi, tentunya juga melibatkan orang-orang yang terlibat itu dalam mengambil keputusan. Nah, kalau keputusan sudah ada, sudah sepakati bersama, dalam perjalanannya kita tetap mengevaluasi dan refleksi dari keputusan yang kita ambil. Apakah memang sudah betul keputusan yang kita ambil, apa dampaknya, lebih banyak negatif atau positifnya, seperti itu. Berarti kalau positif ya sudah memang sudah tepat, seperti itu. Terus untuk hal-hal apa saja yang sekiranya selama ini Ibu anggap sebagai suatu hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasa efektif dalam pengambilan keputusan itu saya menganalisis kasus terlebih dahulu. Ya, setelah saya menganalisis, lalu saya menentukan solusi yang tepat dan cepat.
yang kiranya memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, tidak merugikan banyak orang seperti itu. Tadi itu berarti yang efektif ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika ini tantangannya ini sungguh luar biasa sekali Bu Siti. Karena memang dua kasus itu sama-sama benar. Nah, jadi saya harus mengambil yang baik, yang paling baik dari yang benar. Nah, itu kan sangat sulit sekali sebenarnya. Benar, tapi ya itu mengambil keputusan yang terbaik, yang menyangkut apa ya tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut. Ya, itu tadi tantangannya Ibu ya. Terus apakah Ibu mempunyai jadwal tersendiri untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, selama ini tidak ada jadwal tersendiri untuk penyelesaian kasus, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin. Jika ada kasus, saya selesaikan secepat mungkin sehingga akan tercipta suasana yang kondusif seperti itu. Jadi tidak besok tapi secepat mungkin. Berarti tidak ada pembiaran kasus ya, gitu. Ya, saya usahakan tidak ada. Iya. Terus yang selanjutnya mungkin adakah seseorang ataupun faktor apa yang mempengaruhi dalam Ibu mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Faktor-faktor dalam saya mengambil keputusan dilema etika yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu menjadi kunci utama sehingga kita saling terbuka, kita saling tahu dan mengetahui lah intinya seperti itu. Setelah komunikasi itu selanjutnya adalah menjaga emosi. Nah, itu juga sangat penting dalam kita mengambil keputusan, harus dalam suasana yang kalau emosi kan iya kepala dingin ya benar. Kalau kita sedang emosi kadang kita mengambil keputusannya bisa saja keliru karena tidak bisa lagi nantinya. Nah, selanjutnya itu yang selama ini menjadi pedoman saya ya tentang pembelajaran pengambilan keputusan kepada seorang pemimpin. Itu juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam saya mengambil sebuah keputusan. Bisa disebutkan siapa itu seseorangnya yang mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Itu rekan-rekan guru di sini juga semuanya membantu Ibu. Ya, kita saling berkolaborasi, saling berkomunikasi. Jadi sudah seperti keluarga sendiri lah Bu, tidak ada tutup-tutupan seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir dari semua pengalaman penanganan kasus yang sudah selama ini Ibu tangani tentang kasus dilema etika tadi, mungkin ada pembelajaran yang Ibu petik dari pengambilan Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Pelajarannya yang saya dapat petik dari pembelajaran dilema etika sangat banyak sekali. Di antaranya kita tidak bisa dan tidak mungkin menghindari sebuah kasus Bu. Pasti suatu saat kita akan bertemu dengan kasus dan seperti yang saya sampaikan tadi harus secepatnya diselesaikan biar tidak berlarut-larut. Baik kasus dari diri pribadi dengan instansi dengan masyarakat pasti itu kita akan bertemu. Nah, itu. Selanjutnya mengambil sebuah keputusan pasti ada konsekuensinya dan kita harus mempertanggungjawabkan konsekuensi tersebut. Seperti itu. Harus apa yang kita ambil ya udah konsekuensinya apapun itu harus kita terima dan kita hadapi seperti itu. Berarti ada dua tadi ya pengalaman yang bisa dipetik dari ya. Sangat menarik sekali perbincangan untuk hari ini Bu Hayatun. Saya sampaikan terima kasih sekali untuk waktunya. Banyak sekali yang sudah Bu Hayatun ceritakan tadi tentang dilema etika ya. Ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan untuk saya memenuhi tugas modul 3.1. Terima kasih sekali, tetap sehat, tetap semangat, semoga dilanjutkan untuk berkarya di pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu. Sukses selalu buat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Gimana kabarnya?
Bu Siti. Bu Siti sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol Bu Rini bahwa saya mau mengadakan wawancara dengan Bu Rini untuk hari ini, yang mana tujuan dari wawancara pada hari ini itu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang dilema etika. Bagaimana Bu Rini, sudah siap? Insya Allah sudah siap ya Bu Siti. Beberapa pertanyaan nanti ingin saya sampaikan ke Bu Rini terkait dengan dilema etika. Dimulai ya Bu Rini ya? Monggo Bu Siti. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Siti, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk rujukan moral atau dilema etika? Yaitu yang pertama, saya mencari penyebabnya terlebih dahulu. Apabila kasus tersebut berhubungan dengan peraturan, karena kita memiliki kode etik guru ataupun peraturan sekolah, maka tentu saja termasuk dilema etika. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan peraturan yang kita anut sehari-hari, maka termasuk rujukan moral. Iya, seperti itu ya Bu Rini ya. Untuk pertanyaan yang kedua, terus bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus untuk kepentingan yang sama-sama benar Bu Rini? Tentu saja itu merupakan hal yang sulit ya Bu Siti. Tetapi sebagai kepala sekolah saya harus tetap mengambil salah satu keputusan untuk mengatasi atau menangani masalah tersebut. Di antaranya yaitu saya berkomunikasi dengan semua warga sekolah, yaitu melakukan kolaborasi tentunya untuk pengambilan pendapat. Kemudian tidak lupa dalam pengambilan pendapat tersebut saya harus bisa menahan emosi saya, karena memang kadang ada kasus yang berbenturan dengan hati nurani. Kemudian saya juga harus memperhatikan efek dari keputusan ataupun pengambilan sikap yang nantinya saya lakukan. Apabila efeknya cukup memberikan manfaat pada kita semua, maka bisa saya ambil. Tetapi jika banyak merugikan, maka keputusan tersebut tidak saya ambil. Iya, berarti keputusan itu harus dilihat ada efek bagusnya apa tidak, seperti itu ya Bu Rini. Terus apa langkah ataupun prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian saya memahami penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian saya mencari permasalahannya dan juga saya membuat informasi untuk nantinya saya mengambil keputusan, dan keputusan tersebut saya lakukan uji coba untuk membuktikan bahwa yang saya ambil itu valid atau tidak. Kemudian yang paling penting setelah saya melakukan uji coba, saya lakukan evaluasi dan refleksi sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan jika ada kasus yang sama Bu Siti. Itu langkah-langkah yang Bu Rini tempuh ya. Tapi untuk hal-hal apa saja yang mungkin selama ini tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Bu Rini yang dirasa itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika, langkah-langkah yang saya rasa efektif, yang pertama yaitu saya mencari akar penyebabnya. Kemudian yang efektif lagi saya berkolaborasi tentunya. Kemudian saya mengatasi masalah tersebut, saya berkolaborasi. Saya juga lebih banyak memanfaatkan coaching, karena memang kadang kasus-kasus yang dialami biasanya berbenturan dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu Bu Siti. Ya, itu termasuk langkah efektifnya gitu ini. Tentunya selama ini dalam penanganan setiap kasus dilema etika itu ada tantangan tersendiri Bu Rini. Mungkin Bu Rini bisa menyebutkan satu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang selama ini Bu Rini tangani. Biasanya tantangan yang saya alami dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika yaitu
kasus-kasus yang berhubungan dengan berbagai nilai, misalnya ada nilai kebajikan, dan lain dan nilai kemanusiaan, kemudian mungkin ada nilai kejujuran dan juga nilai-nilai lainnya, Bu. Kalau nilai-nilai tersebut biasanya apalagi kemanusiaan itu memberikan hal yang sangat penting bagi saya dalam mengambil keputusan. Jadi biasanya karena saya juga sebagai seorang manusia biasa dan saya itu harus benar-benar memperhatikan nilai tersebut. Ya. Terus Bu ini punya waktu ataupun jadwal tertentu untuk melaksanakan pengambilan keputusan seperti itu atau tidak? Untuk pengambilan keputusan saya tidak mempunyai jadwal yang tentu, Bu Siti. Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kalau memang permasalahannya harus diselesaikan dengan cepat, maka biasanya saya mengambil keputusan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Tetapi kalau masalahnya besar dan membutuhkan waktu untuk saya berkomunikasi dengan yang lainnya, biasanya memang saya memanfaatkan teman-teman yang ada ataupun KS yang lebih senior untuk berbagi sekedar curah pendapat, dan juga saya juga memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi untuk kasus-kasus tergantung dari tingkat tingkat kesulitannya atau tingkat besarnya yang harus mendesak dan tidak mendesak. Berarti kasus yang didahulukan itu seperti apa ya Bu? Terus untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan untuk kasus dilema etika yang ada di sekolah panjenengan? Untuk seseorang yang mempermudah saya mengambil keputusan, biasanya saya melihat dari keluarganya terlebih dahulu, dari temannya, ataupun dari lingkungan sekitar di sekolah. Dari orang-orang tersebut biasanya saya mendapat informasi yang bisa saya olah, kemudian saya analisis terlebih dahulu. Iya, banyak sekali penanganan kasus yang sudah Bu Rini tangani ya, itu termasuk kasus dilema etika. Nah, dari pengalaman penanganan kasus tersebut, pembelajaran apa yang sekiranya Ibu Rini petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya laksanakan ataupun saya ambil dari beberapa kasus yang saya alami, di antaranya yang pertama, setiap orang pasti memiliki masalah. Tetapi sebagai kepala sekolah kita tidak wajib untuk langsung memutuskan suatu permasalahan, tetapi kita analisis terlebih dahulu, baik dari berbagai pihak, baik dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Kemudian pengambilan keputusan itu harus memperhatikan efektivitasnya baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Dan yang paling penting, karena memang kita sebagai manusia, dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan nilai-nilai diantaranya dan nilai kemanusiaan. Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Iya, bagus sekali itu Bu Rini, pengalaman yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam menangani setiap kasus dilema etika. Sangat menarik sekali untuk ngobrol pada siang hari ini Bu Rini. Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah cukup. Nanti saya akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban Bu Rini itu untuk saya pergunakan sebagai tugas dalam modul 3.1 demonstrasi konseptual. Kiranya hanya itu Bu Rini. Mohon maaf sekali sudah mengganggu panjenengan, waktunya panjenengan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Siti.